Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka yang pertama, menghidupkan kembali komunitas belajar yang dimiliki oleh SMP 6. Yang kedua, merupakan pentransferan ilmu atau bentuk pengimbasan terkait dengan materi coding dan kecerdasan artifisial. Kenapa coding atau KKA ini sudah ditetapkan sebagai materi pelajaran yang bisa berdiri sendiri atau juga bisa dikaitkan dengan materi yang lain. Jadi misalnya di SMP 6 KKA ini berdiri sendiri, maka ada khusus materi KKA. Kalau dikaitkan dengan materi yang lain, mungkin langsung include atau terkait dengan materi TIK. Itu yang harus kita ketahui. Makanya kesempatan kali ini kita ikuti apa yang akan disampaikan oleh Pak Andra terkait dengan materi KKA ini atau coding dan kecerdasan artifisial ini. Ini bagaimana nanti kita laksanakan di sekolah kita, sehingga kita minimal tahu tahap awalnya dulu, sosialisasi. Nanti kita sambil lalu praktek terkait dengan mapel yang kita ampu masing-masing. Jadi bagaimana nanti kita koneksikan dengan mapel yang kita ampu. Saya kira itu mungkin dari sekedar pengantar dari saya. Saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pengimbasan coding atau KKA ini di SMP 6 bisa dimulai. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam, Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya hanya sebagai penyampai atau narasumber. Sebenarnya bukan narasumber tapi narasumber, karena saya yang mewakili SMP 6 untuk ikut diklat coding dan kecerdasan artifisial. Itu selama liburan itu seminggu. Jadi in out in. Nanti berakhir masih bulan September. Untuk pelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini, saya hanya akan menekankan pada KA-nya, kecerdasan artifisial. Karena kalau untuk coding itu nanti akan diberikan untuk siswa yang sudah fase E dan F. Kalau fase D masih banyak ke permainan-permainan seperti game-game, itu bebannya dari coding. Jadi coding termasuk mobil tanpa pengemudi itu dari coding. Programmer. Ya, untuk selanjutnya ya, saya akan bertanya dulu pada Bapak Ibu. Adakah yang sudah pernah ikut seminar pelatihan atau workshop atau webinar coding atau KA? Silakan di scan barcode atau masuk ke ini ya. Scan barcode pakai HP. Sudah barcode di sini. Sekarang dicoba nanti langsung
akan ada semacam polling ya. Ada yang sudah menyampaikan sedikit ini? Oke. Atau ketik kalau di komputer kelas poin titik app, kemudian masukkan kode kelasnya KKA SNBN 6. Yang sudah masuk akan ada di sini biasanya. Ya ke Google kemudian ketik ini atau langsung kalau punya HP pakai barcode, kode barcode. Ya, diklik untuk menuju ke webnya. Ada kodenya ya Pak? Tidak langsung otomatis di sini, Pak. Ya, langsung ayo masuk. Ya. Oh, Ada kode. sebentar. Jadi kita kode. Kita kode. Bentar ya. Nama ya. Saya ulang kembali. Di kelas poin mungkin karena di kelas itu sudah ada nama saya. Saya skip lagi ya. Kelas poin. Ya harusnya masukkan kode seperti ini. Kelas poin. Ini saya keluarkan saya dulu ya. Ini karena ada partisipan satu orang, jadi tidak bisa masuk yang lain. Ya, mungkin ini bisa. Ya, bisa di kalau seperti ini mungkin bisa ya. Kalau minta kode, kodenya KKA SNBN 6. Kalau kelas poin.app. Tekan di scan. Kalau ini sudah bisa karena sudah ada pesertanya. Silakan langsung kasih nama. Nama tidak. Ini sudah. Terus Namanya dari saya. Atau saya masukkan pakai nama panggilan aja ya. Oke, seperti ini ya. Ya. Saya akan partisipan. Namanya misalnya Pak Edi ya. Edi kayak gini ya. Ini nih, sesuai dengan kelihatan. Sebentar. Nama depan teman-teman aja ya. Saya add dulu. Nama depan ya. Iya, benar. Ari. Berarti ini kerja dia.
Bentar saya masukkan namanya. Langsung nama depan saja ya. Huruf besar yang depan. Besar depannya aja. Ya. Yang sudah terus sudah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai Wadi. Hah? Wadi ketika. Gimana? Tadi. Oh, Iya. saya kembali ke tadi. Itu ya, ya. Low battery, please charge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ini sudah. Yang ini ya? Kemudian Ya. Low battery, please charge. Sudah saya masukkan. Bisa scan barcode lagi. Nama depan teman-teman ya. Ya. Ada yang masuk 2 gimana? Itu dah. Ya, ada yang masuk 2 ya, 2 orang ya. Silakan nanti dipilih kalau sudah masuk. Semuanya ada 10, yang masuk masih 3. Hah? Silakan dipilih belum pernah atau sudah pernah ya. Di sini adakah yang sudah pernah ikut seminar, latihan, workshop, webinar, coding atau AI? Kelas poin ini ya, kelas poin titik APP. Kelas poin ya, tulisannya kelas poin titik APP. Kemudian kodenya ini KKA SMP. Low battery, please charge. Power off. Best tuh ya. Oh iya. Kodenya KKA SMPN 6. Ini kan ada kode, masukkan kode. Ini kodenya besar semua ya, KKA SMPN 6. Sudah ada 5 yang masuk, ada 5 partisipan ya. Google Atau kalau pakai HP langsung ini ya, barcode ya. Barcode, scan barcode. Tulis ini ya, kelas poin .app kelas poin .app, kemudian masukkan kelas poin. Ya, submit. Coba boleh ya. Namanya apa? Tinggal 2 orang yang belum masuk. Ini dari 10 itu ada 8. Itu bisa pilih, ada belum, ada yang sudah ya, dua-duanya bisa dipilih. Pilih jadi yang kanan ya Pak?
Ini pilihnya bukan ada di situ, suruh di bawahnya biasanya ada udah pernah atau belum pernah. Iya, anunya ada dan Iya, langsung ketik. A atau B, A atau B. Oh, di kanan ya. Pengandaran atau pernah itu dari ada apa? Ada apa? Ini sudah saya menaik ini tetap, tapi yang kedua. Karena dibutuhkan sertifikat ya kalau ikut ya. Nanti dikasihkan di Simpek. Simpek itu perlu sertifikat untuk KDRT. Jawab A atau B. Saya bagusnya Sudah diklik ini. Kan kelas poin di TAPGP. Kelas ya, kelas poin itu. Langsung masukkan kodenya Pak. Kalau langsung tunjuk ke itu Oh, pasangan apa ya? Oh, di T. Kelas kasih di harus ada bersumber kepada kalau laporan anak-anak di luar rumah Bisa. Itu masukkan KKA, SNPN. Itu lembar Itu ada komunikasi. Oh, yang ada hubung. Ada boleh yang atas. Kalau yang lain itu, kami saya berarti ya. Besar semua. Perlu untuk itu tak? Wali kelasnya. SMP 6 ya. Kita percaya kelasnya itu sing sering anak-anak Bentar ya. Namanya. Saya berarti. Iya, pakai. Baru Besar. bisa. PW-nya. OW-nya itu. Bentar ya. Ada di sini, Pak. Hah? Sini ada pertanyaan. A atau B. Oh, gitu. Bisa pilih Bang. terus Udah pernah nanti kan? Ya, nah, ini koloninya kan misal B. B udah sama Iya. Seperti itu ya. kalau memang mau dibuat satu semester Ibu Suci. iya bisa dibuat satu semester nanti disiapkan di tanah Ya tinggal Bu Suci ya, yang belum masuk ya. Oh pakai apa aja? Pakai komputer. Ada kan? minimal apa langsung per hari apa per minggu gitu laporan baru berarti iya berarti maksudnya begini apa itu satu lembar isinya itu kami ada jadi itu sih iya Yang warna hijau berarti sudah. Ya sudah selesai nanti. mari saya Sudah, tinggal satu orang ya. Yang hijau-hijau berarti ini sudah masuk di kelas ini. 1, 2, 3. Ya, Bu Suci coba. Minta saya kurang ya. Oke. Agak lembut. Kalau dia dari sini udah nanti aku pakai lagi semua. mungkin oleh dia dari forum namanya bahas itu kan kayak pernah SMP panah sudah tidak beli gitu macam rempaknya masa SMP yang lupa hati belum Bisa biasanya pakai sudah kan kirimkan ke forum dia kan dinas yang berarti nama orang orang buka Video SMP 2, SMP 2 grup-grup. oke kelas poin. Sudah bisa kelas poin Bu Suci. Kelas poin titik APP. Ini yang
Kelas poin, ya. Kelas poin di APP, kodenya KKA SNM. Ini saya pakai PowerPoint tapi yang sudah diintegrasikan dengan kelas poin. Kalau mengajar seperti ini berarti kita akan interaktif dengan siswa. Kalau ada pertanyaan langsung jawab, siswa masuk seperti itu. Jadi mungkin kalau pakai seperti ini siswa tidak akan bosan karena tidak hanya konvensional, ada digitalnya seperti ini. Saling apa? Interaktif. Ya. Berarti di luar ini gitu. Kalau nanti teman-teman mau pakai ya saya fasilitasi labnya. Sini kalau mau pakai lab, silakan koordinasi dengan saya persilahkan kelas di sini. Bisa masuk. Nanti saya sebenarnya bisa dikasih bintang juga ya. Kasih bintang kalau jawabannya sudah selesai kasih bintang. Jadi award start out. Dari gurunya ya. Dari gurunya. Namanya Suci pakai ini dulu, sesuaikan dengan di SD yang bisa. Ya Pak, Bu Suci Pak. Ya sudah ya. Bu Suci itu ada A dan B, ini salah satu, kemudian submit. Sakit Bu Wali. Kemudian saya kasih bintang nanti atau setelah saya kasih ini. Klik yang mana? Bisa submit ya? Iya. Dapat bintang dan bintang nanti. Saya semuanya kasih bintang, akan muncul di dapat bintang 1, semuanya dapat bintang 1. Gitu ya. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan lagi. Nggak bisa dia ya sudah masuk di kelas 1. Sudah. Masuk. AI atau KA yang sudah pernah digunakan? Iya. Pertanyaan selanjutnya ya? Ya, pertanyaan selanjutnya. Udah masuk ya? Belum. Ya. Ini yang sudah tadi yang jawab. Saya restart dulu ya. Ini sudah muncul? Muncul. Ya. Silakan yang pernah digunakan. Digunakan ya. Yang pasti kita pernah menggunakan katanya Pondok dulu Meta AI. Itu kan pernah menggunakan di WA. WhatsApp itu kalau kita tanya ke Meta AI itu menjawab. ChatGPT juga. Pilih salah Jadi kan satu. ya, GPT bisa atau Gemini. Ini kalau Wyground itu Wyground Quizzes ya sebenarnya. Quizzes sudah versi baru. Ada Wyground. lebih dari satu ini. Bisa lebih dari satu. Ya. Oh. Kemudian Google Classroom. Google Classroom waktu kita pandemi dulu sudah pernah. Kemudian ada Canva AI. Ini juga gunanya banyak ya. Bisa membuat Sudah pernah pilih lebih dari satu kan? boleh lebih dari satu. Yang saya sudah satu. Yang dipilih Tak pernah nyoba. Meta AI tak pernah nyoba. Meta Meta AI AI biasanya di WA. di WA. Nyoba di WA. WA. Nah, nyoba di sini cuma di HP ini nggak apa-apa. Ya, Ini ada di Google Ada di Google. sama dengan ChatGPT. Langsung kalau mau share dengan Meta AI, kasih add, kemudian ketik Meta AI. Nanti kemudian tulis apa yang akan ditanyakan atau mau komunikasi dengan Meta AI. Nanti akan ada jawaban. Bukannya tidak kita memperkenalkan identitas dulu, Pak? Sebenarnya enggak. Enggak perlu sebenarnya. Tidak Kalau semuanya. perlu kan malah enak, nanti komunikasinya dia akan menjawabnya dengan memanggil nama kita. Seperti itu. Kalau minta RPP, nah sertakan prosesnya. Oh, kalau ada supaya yang jawabannya bagus. yang spesifik baru. Ya, kalau RPP. Kalau bersifat umum enggak ya langsung. Ya. Ya. Kalau bisa memang spesifik kalau minta-minta. Jelas kalau minta. Nanti ini kan AI.
kita bisa pakai ChatGPT. Sama seperti kita kalau macam apa pengertian P3K. Itu kalau umum udah bisa itu. Misalnya ada P3K apa pertolongan pertama pada kecelakaan. Atau langsung di Kalau khusus ditulis ya, kalau kita memperkenalkan diri, saya seorang guru, baru itu P3K artinya maksud di guru itu. Diurai aja jangan berpindah kalau banyak. Nah, iya. Sudah menjawab semua? Sudah. Udah ya. Saya kasih bintang. Jadi nanti yang sudah menjawab bintangnya akan bertambah. Ya, seperti itu. Ya, ini hanya pemantik dari saya. Maksudnya seperti ini nanti kerja AI, termasuk foto saya di depan itu dia dipakai AI. Jadi AI kadang bisa menipu kita ya sebenarnya. Yang penting tergantung kita mau menggunakannya dengan hal-hal positif. Lanjut. Ya, tujuan kegiatan untuk hari ini yaitu mengenal berbagai teknologi AI. Ya, termasuk yang tadi ya. Kemudian mendeskripsikan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Kemudian menjelaskan fungsi dari berbagai AI sebagai bahan ajar. Kalau membuat bahan ajar, kita pakai ChatGPT, Gemini, kita tinggal tulis saja materi atau topiknya apa. Misalnya di IPA mau tentang apa, tentang kerangka, nanti akan ada keluar. Mungkin Bu Yani sudah pernah pakai Gamma juga dulu ya. Gamma itu juga bisa. Kalau bahasa daerah kalau bisa juga. Ya, Mungkin. kayaknya kalau bahasa Bisa. apalagi bahasa Madura mungkin bisa coba saja. Mungkin kalau bahasa Jawa dan Sunda itu kayaknya sudah ada. Jawa dan Sunda. Kalau Jadi Madura AI itu kan yang membuat juga manusia. Kadang bisa jadi bahasa tertentu yang toleran. Biasanya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu biasanya toleran gitu. Kemudian apa itu AI? AI adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Jadi dia meniru kita sebenarnya. Tapi seakan-akan dia lebih pintar dari kita. Karena kita tidak belajar tentang ini lebih mendalam. Jadi seakan-akan lebih pintar sana. Dan juga membuat kita jadi kecanduan ya, ketergantungan. Kalau sudah ada masalah atau ada soal, kita pakai AI aja diketik, sudah keluar jawabannya. Begitu. Yakni seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah dan membuat keputusan. Yaitu AI. AI atau KA ya. Kalau di bahasa Inggrisnya AI, tapi kalau KA itu di bahasa Indonesia. Kecerdasan artifisial. Kemudian penerapan AI dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan itu diagnosis penyakit dan operasi presisi. Di banyak kegunaannya ya. Kalau di bisnis, layanan otomatis dan analisis konsumen. Kalau transformasi mobil otonom seperti yang tanpa supir itu ya, dan navigasi cerdas seperti GPS itu ya. Kita itu kan kok bisa tahu di sana lebih cepat, kok di sana macet. Ya ini sebenarnya dari AI ya. Orang-orang yang membuat program itu yang alat-alat berjasa lah untuk kita bisa. Kalau dulu kita mau kemana nggak ada GPS kan nggak tahu. Mau ke Surabaya daerahnya, sekarang tinggal klik sudah diberitahu jalan yang paling cepat. Tapi kesasar kadang-kadang. Mungkin yang dulu-dulu banyak yang kesasar, tapi untuk yang sekarang sudah diperbaiki. Soalnya mobil itu sih di Darmo. Ada perbaikan terus. Sudah sempit. Ya, memang ada kasus juga yang digeser, ada yang meloncat. Di jembatan layang. Terkadang kita tidak mengupdate versi terbaru Ya, dari versi. aplikasi yang kita miliki. Kadang-kadang kita punya HP jarang kita update kan. Betul. Padahal Ya. di HP itu saya minta Misalnya pembaruan. sudah tadinya tidak ada bangunan, terus ada bangunan. Ada bangunan, seperti itu. Diarahkan ke situ. Karena Sedangkan aplikasi dokumen itu itu- sudah mulai terupdate terus. Di kita tidak diupdate ya kesulitan. Ya, benar seperti ini. Google Map itu biasanya update ya, termasuk jalan yang tidak pernah dilewati, dia dilewati. Dulu di rumah saya tidak bisa lewat karena sudah sampai agak jauh itu berhenti. Tapi sekarang bisa sudah. Bisa sudah. Kita bisa melihat rumah dari sini pakai map itu. Iya. Bisa. Kalau dulu tidak bisa karena mungkin dia berhenti di situ sudah. Dia akan memetakan juga jalan dengan memetakan ambil satelit itu ya. Biasanya kan ada kameranya di belakang sepeda motor atau mobil. Kalau sepeda motor untuk yang masuk pelosok-pelosok,
jalan-jalan kecil itu Google Google Map itu sudah lewat. Dan setiap tahun biasanya ada update terus. Memang kalau tidak update bisa ya katanya Bari tadi kesasar gitu. Dan juga bangunan Pak, biasanya kalau nggak update, bangun yang naruh kita dengan bangun yang sekarang Ya, itu beda. keluar bangun yang lama itu. Iya beda. Jadi lagi yang perlu kita yang berbahaya Pak. Kalau yang gratis Ya. kan ya mungkin yang masih 5 tahun yang lalu itu data Iya. yang Emang dimunculkan. ke yang panas. Iya. Karena saya ya gratis minta selamat. Kemudian di bidang pendidikan ya, pembelajaran adaptif dan belajar digital. Jadi banyak di Quizzes juga itu yang Y-Ground itu sudah pelajaran interaktif ya, antara murid dan guru sudah saling, jadi tidak hanya soal kemudian siswa menjawab, tidak seperti itu. Sudah ada materi-materinya juga. Itu di bidang pendidikan. Lanjut ya. Apa yang menarik bagi guru dalam pelajaran? AI dalam pelajaran ya. Yang pertama itu efisiensi dan otomatisasi. Jadi lebih efisien, lebih cepat ya. Kalau dulu kita mau merangkai RPP, sebenarnya kita bisa, yang penting RPP yang kita masukkan promnya itu detail. Misalnya mau buat RPP tentang apa, kemudian metodenya apa, kemudian apa saja. Dengan RPP-nya saya sudah buat di ChatGPT dan berhasil. Jadi harus detail, dimasukkan detail, keluarnya juga bagus. Kemudian ini inovasi produk dan layanan, akses informasi lebih cepat, AI dalam media interaktif dan visual, sistem pembelajaran adaptif AI, powered feedback tool analytic, pembelajaran berbasis AI, kemudian chatbot dan asisten virtual. Ini untuk AI dan coding, ini sudah dari SD sudah sekarang sudah. SD Surabaya yaitu itu sudah lebih dulu memakai itu ya sebenarnya. Termasuk kalau di luar, di Cina itu pelajaran KKA ini itu wajib ya. Kalau yang di kita masih pilihan, ada di pilihan. Di Damodik juga ada di pilihan, bukan ada di mapel wajib. Tapi kalau kenapa Cina kok teknologinya lebih cepat perkembangannya dari kita? Ada mobil-mobil Cina, terus HP Cina sampai bisa menyaingi Amerika dari segi HP, sampai kan HP Cina banyak ya, HP Cina, terus kemudian mobil-mobil Cina, mobil listrik seperti itu. Itu karena anak siswa-siswanya sudah diwajibkan dari kecil sudah wajib untuk belajar AI dan coding. Nah, tantangan dan resiko AI, pengangguran teknologi. Ya, kita lihat di tol itu ya. Sekarang sudah pakai e-tol. Jadi kalau tidak sudah pakai e-tol, ternyata petugasnya kan sudah tidak bisa dipakai lagi. Termasuk ada sebagian besar itu pom bensin yang sudah memakai langsung kartu ya. Jadi tidak usah petugas, kita ngisi sendiri, masalah seperti itu. Jadi nanti ke depan pengangguran teknologi akan semakin banyak kalau kita tidak mengembangkan potensi kita sendiri, akan tertinggal ya sebenarnya. Tinggal. Kemudian keamanan data dan privasi. Ya, kita biasanya untuk install aplikasi kita masukkan data kita. Data kita, semua aplikasi seperti itu, ada risikonya. Kemudian katanya ada KTP kita sudah dijual keluar atau seperti itu. Ya, karena untuk mengakses informasi seperti KTP dan semua data pribadi kita itu sekarang link ya, antara KTP sama NIP kita itu link semua, semuanya link semua. Kemudian bias dan diskriminasi algoritma, kemudian ketergantungan teknologi ini ya, yang ketergantungan. Kita sudah ketergantungan dengan HP. Tanpa HP kita, kalau HP kita tertinggal di rumah, kita malah bingung kita nggak bisa ngapa-ngapain, tidak tahu informasi apa, ada informasi baru dia akan seperti itu. Jadi kalau dulu kan tidak ada HP, tapi kan main saja. Tapi mulai ada HP kita ketergantungan.
seperti adanya AI ini juga kita nanti akan ketergantungan. Semua pertanyaan yang sulit-sulit langsung kita masukkan ke sini. Saya sendiri sudah pernah nyoba, kalau ada soal yang sulit, saya copy, saya taruh di ChatGPT, di Gemini. Jawabannya ada yang paling benar sudah. Jadi tidak usah susah-susah sudah. Jadi kita akan, meskipun soalnya mudah, kadang kita karena ketergantungan takut salah, ya, di copy ditaruh. Juga lebih cepat, kita tidak usah baca. Biasanya soal-soal seperti literasi, numerasi, kalau membaca kan panjang, tapi kalau kita langsung masuk sudah ada keluar seperti itu. Ya tergantung kita memanfaatkannya. Kalau untuk hal positif ya silakan, kalau negatif ya terutama ke siswa ini. Siswa kalau tahu AI ya bisa jadi dia langsung pas masukkan keluar jawaban. Ya. Kecuali untuk AMBK karena tidak bisa keluar dari layar itu untuk sulit ya. Kalau bisa keluar seperti itu, dia bisa keluar bisa untuk mencari jawabannya. Kalau mahasiswa sebaiknya bagaimana Pak? Ya hanya beritahu bahwa kalau saya juga ke siswa memberi pelajaran coding dan AI, tapi tidak secara detail. Atau juga kita mengasih rambu-rambu ke siswa bahwa AI ini ya dipakai untuk yang positif, termasuk informasi-informasi. Jangan langsung, ada juga siswa sudah saya, terutama kelas 9 sudah saya berikan materi tentang hoax, informasi hoax, bagaimana menyikapinya, ada untuk yang kelas 9. Saya lanjutkan teknologi AI dalam pembelajaran. Ya, selain yang tadi ada Gemini, Classroom, sampai AI, Background, ada Copilot. Copilot itu dari Microsoft ya. Ada Microsoft Designer, kemudian Link AI. Link AI itu untuk teks tapi dijadikan video, teks dan gambar tapi bisa dijadikan video. Caranya kita langsung saja klik link AI di pencarian, itu otomatis sudah kita bisa masuk login. Dan kebanyakan aplikasi sekarang itu free, tapi ada pro-nya juga. Hanya yang free itu terbatas. Memang lebih baik yang pro, karena yang pro itu fasilitasnya semuanya sudah lebih bagus dari yang free. Semuanya menawarkan free, tapi ada yang pro, lebih bagus. Ya, Cafe juga. Ini kalau kita membuat LPP apa itu bisa di sini. Cuma kendalanya kita kalau tidak bisa bahasa Inggris, kadang kita kesulitan. Ada yang berbahasa Inggris, kalau kita masuk bahasanya bahasa Inggris. Mungkin juga kita bisa merubah di settingnya, dirubah ke bahasa Indonesia. Mungkin kalau guru bahasa Inggris enak ya, seperti itu. Nida, Pak Jun sudah lebih ngerti bahasa-bahasa untuk, karena yang membuat kebanyakan kan orang luar, bukan kita Mas, membuat aplikasinya. Etika dan regulasi. Etika dalam AI harus digunakan untuk kebaikan, ya. Jadi bukan kebaikan bersama, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Regulasi yang diperlukan, transparansi sistem AI, akuntabilitas atas dampak AI, keterlibatan pemerintah dan lembaga nasional. Sebenarnya seperti hal-hal negatif, judol, pinjol, ini sebenarnya pemerintah bisa membloknya sebenarnya. Kan pemerintah lewat itu apa? Kominfo, itu kan bisa dia ngeblok. Misalnya judol tidak bisa di blok. Kan lewat pemerintah semua. Sebenarnya seperti itu. Mungkin ada hal-hal yang jadi pertimbangan pemerintah tidak memblok itu, mungkin seperti itu. Peran generasi muda memahami cara kerja AI, mengembangkan AI yang etis dan adil, memanfaatkan AI secara positif, mendorong transformasi digital. Untuk sekarang, kalau untuk siswa, kayaknya sudah bosan juga kalau pelajarannya masih konvensional. Harus diarahkan ke digital, karena siswa sendiri pulang ke rumah, anak saya sendiri itu yang dicari HP, bukan membuka kembali pelajarannya. Dan seperti itu anak-anak sekarang. Jadi kita arahkan. Ada anak-anak kalau bawa HP di sini, kadang
nanti di pelajaran ya membukanya. Kadang dia sembunyi-sembunyi untuk yang membuka HP itu, karena sudah ketergantungan juga. Ya kita arahkan bagaimana pelajaran kita digital, tapi anak-anak itu tetap mendapatkan pelajaran yang terbaik. Seperti itu. Ya, di Mari Berlatih ini Bapak Ibu Guru, untuk kita, ya kita itu kan ada siswa yang seperti yang atlet-atlet itu kan butuh pelajaran jarak jauh. Yang saya ikuti waktu webinar itu kita bisa memakai kelas virtual. Kelas virtual yang sudah sudah terbiasa waktu kita pandemi dulu, yaitu Google Classroom. Apakah Bapak Ibu masih ingat bagaimana cara kerjanya Classroom? Pasti lupa. Kalau saya Lupa. siswa sudah saya arahkan untuk pakai akun Belajar ID untuk ke Classroom. Karena apa? Dengan akun Belajar ID kita beda. Belajar ID itu ya mendekati pro lah, ditimbang kalau Google biasa itu beda. Untuk yang sekarang, gimana kalau kita berlatih tentang yang Classroom untuk mengingat kembali Bapak Ibu? Ya, masuk ke Classroom. Ya, yang Mari Berlatih ini mudah kok. Kita langsung tinggal masuk ke Google, kemudian Bapak Ibu silakan username dan password yang Belajar ID dimasukkan. Terus sebentar ya. Kalau siswa otomatis sudah punya akun sendiri sudah ya di Classroom. Coba Bapak Ibu Guru silakan ke Google lagi ya, Google. Silakan bagi yang belum login silakan login atau langsung ke Classroom. Classroom itu tinggal kita langsung klik ya. Kalau pakai HP, Classroom itu kita bisa install dari Play Store. Classroom. Saya ingatkan kembali karena siswa kita ada yang harus belajar jarak jauh. Saya baru sekarang kalau yang kemarin saya masih ngajar kelas 8, jadi tidak tahu kelas 8 waktu itu Ajeng itu tidak ada yang latihan yang di luar maksudnya, hanya di sini. Kalau sekarang kan ada. Jadi baru sekarang saya bingung mau menilai gimana kalau orangnya ada di luar. Jadi salah satu caranya itu dengan pakai Classroom. Langsung klik Classroom di Google ya. Classroom. Gampang kok Classroom. Cuma mengingatkan yang dulu pernah Bapak Ibu pakai juga waktu pandemi ya, pandemi Covid itu. Langsung klik Classroom yang Google Site seperti ini, yang ada warna hijau seperti ini. Tapi bagi yang pakai HP silakan langsung di Google Play install Classroom. Kalau yang pakai ini web silakan langsung Classroom. Nanti kalau diminta username sama password silakan masukkan akun yang Belajar ID. Masih ingat pasti? Lama tidak ada PMM atau sudah lupa akun Belajar ID. Username sama passwordnya terutama. Silakan login, kemudian sign in. Di sini di gulung ya. Tadi kan login, kemudian sign in. Pakai akun Belajar ini. Kalau masih pertama seperti ini ya, pertama kali masuk, misalnya keluarnya masih ini ya, ini ya, di add seperti ini ya, add waktu pertama kali buka Google ya, add
add di sini, langsung sign in dengan akun belajar ID bisa seperti itu. Email, kemudian masukkan akun belajar ID-nya. Pertama kali gini aja, add saja langsung. Ya. Di add ADD ini ya, di plus ya. Tapi bagi yang tidak ada, biasanya di sini ya langsung ya, add-nya di sini. Di school, kemudian ke bawah, ini add from profile. Pengawas seminar di Zoom ada apa aja masuk. Ya, tapi kalau kita tidak di kelasnya, tidak akan ada aktivitas kelasnya kan beda-beda. Di sini juga saya ada kelas pelatihan Sumatera Selatan juga ada, tapi nah ini yang untuk kelas informatika yang saya. Jadi sudah ada kelasnya dan ada siswanya sudah. People ada 17 siswa yang masuk. Ada yang pakai Google biasa. Kalau Google biasa, Google yang biasanya itu tidak ada invite ini ya, invite orang tua. Ini seperti ini tidak ada. Kalau invite orang tua itu peran orang tua ada. Jadi hanya masukkan invite ini akan memasukkan email orang tua di sini. Jadi aktivitas anak, tapi bukan anak yang lain, itu terpantau dengan orang tua. Kalau pakai Google apa yang akun belajar ID. Tapi kalau Google biasa seperti ini, tidak ada. Itu bedanya. Ya silakan yang praktek langsung sudah, langsung sign in, masukkan akun belajar ID-nya. Akun belajar ID. Use kalau ada apa? Nanti masukkan di email. Ya ini. Ya, belajar ID. Sudah, ketik next, masukkan password. Bagi yang sudah pernah login di komputer ini langsung nggak apa-apa, masuk ke Google-nya. Yang pertama kali kan biasanya kalau bisa milih ya, ini. Nah, pilih akunnya kan kalau sudah ada tinggal langsung klik ya. Kalau tidak ada baru di ADD seperti ini. Kalau sudah ada, langsung klik akunnya Bapak Ibu. Kalau memang pernah mengisi di salah satu komputer di sini. Atau pakai HP lewat Google Play Store. Sudah bisa masuk? Berulang Masuk ke Google? Google Classroom. Continue ya Pak? Ya, continue. Continue. Ya, continue. Create class. Continue. Terus langsung Oke. iya, langsung. Oke. Create. Oke. Nah, ini kelas Bu Yani juga sudah pernah dulu. Kelas IPA ya. Ya, langsung. Ya, teman. Ini ada. Bu Yani dulu pernah buat kelas IPA. Waktu dulu. Kelas 9, Pak kelas 9. Kalau sudah nanti akan masuk seperti ini ya classroomnya. Bagi teman-teman yang belum punya itu pilih yang teacher ya, yang guru ya. Ada siswa nanti pilihan pertama, ada siswa, ada guru. Pilih yang guru, teacher ya. Kemudian nanti untuk membuat kelas, seperti ini sudah ada kelas
Iya, kalau membuat kelas lagi gimana, Pak? Di sini ada plus di atas pojok kanan atas. Di create kelas, buat kelas. Buat kelas. Ya, buat kelas. Kemudian Nama kelas. nama kelasnya apa? Kelas. Keluar kreatif Pak. Saya tahu dulu Pak. Ya. Terus. Biasanya ya, Ya, kelas. Kampinnya. Barangkah. Jadi untuk menjaga keamanan, jadi orang-orang yang biasa sekarang masuk bisa ngaji dulu apakah ini benar apa masuk ke HP tapi nah ini sekarang masuk ke HP nanyunya Pertanyaannya. Nah, saya maunya seperti iya masuk ke sana yang atas ini, yang bawah yang biru itu dia buat cek nomor langsung Bagian apa ya Pak bagian? di media dan diisi tidak apa? Langsung create atau bukan? yang seperti ini cek di sini kan bu dicek di sini pas kantin ini verifikasi Itu sudah iya masuk ke sana telepon ya. Bagi yang sudah jadi akan ketemu kelas seperti ini ya. Nanti silahkan untuk ke siswa karena siswa sudah punya akun belajar ID masing-masing. Tinggal kode ini di share ke siswa. Kode yang di sini ada kode kan? Oh, Kelasnya kan kelas kode. bentuk ya kelas kode. Kode kelas atau kelas kode ini nanti langsung di share ke siswa. Siswa nanti untuk menebak kelas sama seperti Bapak Ibu di plus ini. Nanti biar saya bimbing kalau memang Bapak Ibu punya kodenya sudah bisa saya bantu untuk siswa masuk ke kelasnya. Tinggal plus kemudian join kelas kalau yang siswa. Kalau join kelas tinggal nanti masukkan kode join. Berarti sudah masuk ke kelasnya guru. Seperti itu ya. Oke. Nanti kalau sudah seperti itu nanti pembelajaran kita bisa secara online ya. Seperti saya sudah ini ya sudah mempelajari ini ya pelajaran yang sudah saya ajarkan ke siswa itu dari kemarin bab 1 informasi privat dan publik itu kelas 9. Ini akan berurutan Bapak Ibu. Dan ada materi siswa tetap bisa mengakses dari rumah, dari jarak jauh. Jadi siswa-siswa yang belum selesai waktu pembelajaran itu juga bisa tetap mengakses ini dari rumahnya. Kemudian untuk yang KPD-nya juga ada sebagian yang sudah mengumpulkan, ada yang belum. Yang belum seperti kemarin seperti Chelsea, Pak saya belum. Silakan kamu lengkapi tugasnya, silakan kamu isi. Ini salah satu contohnya ini full respon. Jadi yang sudah mengirim akan ini ya seperti Ajeng ini sudah tugas-tugasnya sudah seperti itu. Untuk kelas ini tidak hanya yang jarak jauh seperti Kiara, kemudian Abian, kemudian Zea, tapi semua kelas saya masukkan di sini. Jadi sama-sama melengkapi. Maksudnya melengkapi tugas atau materi ada. Misalnya ada yang waktu pelajaran saya disuruh bantu untuk ya sepeda, dia tetap tidak akan ketinggalan. Dia bisa akses materi saya dan LKPD-nya dari rumahnya. Jadi tidak akan pernah ketinggalan. Jadi di samping ada kelas konvensional, ada kelas digital. Kelas berapa itu? Saya presentasikan bagaimana nanti cara siswa join ya. Saya akan buat kelas untuk yang sekarang, kelas KKA ya. Kelas KKA SMSS 6 ya. Saya create
kode, Ya, dituliskan di sini di plus ini ya, plus kemudian join class, plus join class, kemudian masukkan kode ini ya, kode kelas KKA misalnya. Tadi saya nulis ini kelas KKA seminar. Ini silahkan di copy atau ditulis di kelas kodenya. Coba nanti bisa bergabung nanti siswa sama seperti itu. Coba masukkan ini, join class dulu ya, join class. Nanti akan saya beritahu caranya juga mengupload materi. Join class dulu, join class ini masukkan kodenya ya, kodenya ini, yang KKA ini kodenya. Langsung join, coba ibu join plus di sini, plus kemudian join, coba plus kemudian join. Tidak keluar plus. Di sini tidak ada plus. Oh ini kalau tidak ada plus mungkin terbuka seperti ini ya, ya kan terbuka seperti ini, iya kan? Langsung classroom, klik classroom yang pojok kiri atas, diklik, nah sehingga muncul seperti ini. Bapak Ibu tinggal plus, kemudian join class atau gabung ya, gabung kelas. Ada yang berbahasa Indonesia ya. Masukkan kode ini, kode yang KKA. Nanti akan saya share juga caranya di sini untuk share materi. Silakan masukkan kelas kodenya, kemudian di bawah kanan bawah itu diklik join. Masukkan kode, kemudian join, nanti akan masuk di kelas. Sama siswa nanti akan seperti itu. Mana cukup Pak? Mau nulis gimana ya? Ini sudah masuk kan? Berarti ini masuk di kelas itu. Masuk di kelasnya saya. Bisa dicek nanti. People itu teman-teman yang masuk. Sama saya ada Bu Suci. Dua saya secara sudah mengerti. Tambah dari kelas saya bisa. Iya, dari kelasnya dulu ya. Masuk, tambah, masuk nanti kan saya dari cara share materi. Plus masukkan kode itu. Join ya gabung. Di kelas masuk. Saya udah orang permintaan coba dengan nanti barang kahar. Oh, waktu mau masuk lagi. Iya. Lalu pakai HP Pak. Ini ini kan kemarin HP keluarnya. Oh, Setting. masuknya kesal lagi. Mana belum. Langsung aja kita punya HP, Play Store, install Classroom. Play Store, Classroom. Aja besok ke anu ya. Ini yang kita SK dulu. Ah ya. Ini langsung di sini Bu. Oh, di Ini situ. iya Classroom, nggak usah buka lagi. Nah ini plus, kemudian join kelas, masukkan kodenya. Nanti siswa harus masukkan kode itu juga yang dari Bu Adi. Ini Berarti itu udah yang diganti. delapan ini ada di komunikasi halaman itu belum ada. Oke, bisa dicoba. Baru di iya ini kiano pas rumah pengawasan apa jaga deh. Sudah join? Ya. Saya cek ya. Yang sudah join ada di people. Ini join. Bu Suci dan Bu Fati. Hanya 2 orang ya. Nah, nanti akan saya berikan cara untuk memasukkan materi, memasukkan KPD, soal-soalnya ya. Sudah, yang lain masih mau mencoba untuk gabung? Iya Pak. Ya, tinggal masukkan ini ya, kodenya ya. Ini kodenya. Saya tak baca. Kemudian sudah gabung. Sudah.
masuk di situ. Kalau sudah gabung biasanya ada kelas KKA dulu. Iya sudah ada. Sudah ada ya? Ya mungkin. Oh ya, ada Bu Suci, Bu Ari, Bu Foli, Bu Dian. Ah, ini juga bisa invert ini ya kalau pakai akun belajar ID. Bisa invert. Misalnya yang Bu Dian ingin diketahui Pak Tony aktivitasnya, masukkan emailnya Pak Tony di sini. Emailnya Pak Tony. Aktivitas maksudnya aktivitas belajarnya itu ya. Ya sama seperti itu. Saya anggap sudah bisa ya untuk bergabung. Nanti siswa juga seperti itu, kasih kelasnya, suruh join ya, suruh join sama dan di sini plus join atau join. Untuk geser materi, nah kan untuk geser materi kita klik di sini kelas mode. Ya. Kalau mau geser materi ke siswa ya, ya nanti langsung create di sini, create atau buat ya. Untuk yang teman-teman langsung saya share ya, nanti akan muncul di kelas saya di KKA materinya, materi, klik material, ini ya saya tulis KKA. Mau dikasih deskripsinya silahkan, misalnya deskripsinya pembelajaran coding dan KA ya. Atau perintah ke siswa silahkan dibaca atau apa ya, silahkan dipelajari dari materi berikut. Kalau ada di laptop atau di sini tinggal diupload di sini, klik upload. Kalau ada di YouTube berupa kode silahkan masukkan dari YouTube, klik ini linknya, nanti masukkan linknya. Atau link yang lain bisa pakai ini. Atau kalau ada di Google Drive juga bisa. Atau create juga bisa. Misalnya create mau video silakan videonya bisa. Akun belajar ini itu juga bisa buat video ya. Ada yang baru ini, Fits namanya. Kalau mau upload dari laptop kita, upload ini. Iya, upload ini, upload, kemudian akan keluar seperti ini ya. Terus, kemudian materinya cari. Kan saya akan di downloadan materinya. Saya cari ini ya, pembahasan materi KKA. Saya masukkan. Ya, ini akan terupload di kelasnya. Siswa bisa mengakses dari situ. Misalnya yang sudah Bapak Ibu pelajari ke siswa, ternyata siswa pasti lupa lagi, dia bisa melihat kembali materi tersebut. Akses dari situ. Bisa tanya jawab. Ya. Atau bisa nanti ya tanya jawab di sini kan ada semacam bisa chat ya, chat dengan gurunya juga bisa. Nah, ini harus di post ya. Kalau hanya seperti ini, misalnya mau topiknya topik tentang apa, ditulis saja. Misalnya tentang KKA. Atau yang Bapak Ibu bab 1 misalnya, bab 1 tentang apa? Baru di sini kan sudah tertulis all student, berarti semua murid. Langsung post atau kalau pertanyaan jadi ask seperti itu ya, jadi tanya. Post. Sesudah di post bab 1 KKA ini akan muncul di kelasnya Bapak Ibu. Silahkan dicek di kelasnya, di kelas KKA-nya Bapak Ibu, itu sudah ada materi nanti di sini, materi ini akan ada. Coba dicek di kelas. Nanggi HP malah. Salah tuh. Minta kode udah mulai Oh, kodenya? Iya, kode. Ini kode kelasnya KKA bisa lihat. 3B KL 61A5. Jadi kecil-kecil semua. Kebunan pinggir sungai Pak. Datang ke Ya mungkin dengan seperti ini kita tetap ngasih materi ke Kiara, ke Zia, ke Abian, termasuk ke Ajeng. Kadang Ajeng juga ikut lomba-lomba itu ya. Jadi dia pelajaran tertinggal tapi tetap bisa mengikuti. Sudah bisa masuk?
Ya, itu materi yang sudah saya share. Nanti akan runtut bab 1, bab 2. Misalkan kita mau LK-nya ya, di kelas talk lagi, kemudian create, ya. Mau dijadikan apa? Ada jadi assessment atau quiz atau question, ya. Tinggal misalnya saya jadikan pertanyaan, saya jadikan LK misalkan, LKPD. Ya, LKPD. Ini di sini bisa berupa multiple choice atau short answer atau pendek. Ya. Silahkan langsung kita upload juga LKPD-nya. Dari kalau ada di komputer diupload. Nanti kalau siswa menjawab di situ muncul jawabannya. Ya, nanti di convert to Word, di copy, upload lagi. Siswa sudah saya beritahu caranya untuk mengupload jawabannya. Caranya harus di Ya, saya cari saya ada di LKPD. Ya, nah, LKPD saya upload misalnya LKPD bisa berupa Word atau berupa file itu ya. Filenya bebas. Ini saya berupa doc, tapi nanti kalau sudah di-download atau dilihat di sana berupa PDF ya misalnya. Tinggal topiknya misalnya tetap di bab 1, kita ganti di sini. Topik bab 1. Jadi akan runtut pembelajaran kita tetap bisa diakses siswa bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Tinggal di ask atau tanya ya. Sasarannya semua siswa. Kalau semua siswa berarti tidak semuanya tercetak. Kecuali hanya tertentu, misalnya tagihan hanya untuk Bu Ari misalnya, ya dicetak Bu Ari saja. Pilih Bu Ari saja. Tapi kalau sasarannya semua, upload, kemudian tanyakan. Ini akan muncul di Bapak Ibu dan siswa bisa mengakses aksesnya. Jadi seperti itu. Saya di pembelajaran saya taruh di sini, jadi siswa tetap bisa mengakses. Kalau ada Pak, saya belum mengerjakan, Pak saya di sini akan diakses di kelas roomnya, di kelas digital kalian. tapi anak-anak masuk ke kelas roomnya. Saya yang Bu Yani nanti akan masuk kasihkan kodenya. Share kode Share kode yang Bu Yani kan ada kode. di grup. Nanti di grup seperti saya ini yang kelas 7A. Nah ini ada kodenya di sini kelas kode. Masih ada ini kode, lihat kode. Ini kelas kode. Kodenya. Di ini ya. Ini kelas 7A diklik aja langsung. Ini ya, diklik. Ini langsung kelas kode. Ini kasihkan ke siswa. Atau nanti saya fasilitasi misalnya kodenya kasihkan ke saya, nanti akan saya anukan ke siswa. Ini kode untuk yang pelajaran ini kode untuk. Jadi siswa otomatis akan tergabung dengan sendirinya. Bisa kodenya kirimkan ke saya. Jadi teman-teman, tapi juga di ini untuk kelas apa. Tapi saya kasih kodenya ke kelas yang salah. Ini kelas 7B Pak, pelajaran IPA. Saya bantu untuk agar sudah masuk di kelas-kelasnya Bapak Ibu. Oke, sudah cukup saya kira. Pak Menteri, kalau di pembelajaran yang sekarang ini PM itu kan ada apa ya, kolaborasi antar pelajaran kan. Ya. Ya, jadi itu diharapkan ada kolaborasi. Jadi misalnya saya memberi anak-anak tugas laporan yang berbasis digital atau membuat poster atau apa gitu ya, bisa kerjasama ke mapel informatika ya. Bisa silakan nanti koordinasi dengan saya. Ya. Saya tetap gimana nanti tetap bisa ya, maksudnya semua pelajaran kayaknya memang diarahkan untuk berbasis digital harus kolaborasi. Ya, jadi kita selanjutnya termasuk IPA yang berbasis digital seperti itu. Karena memang include di dalamnya, jadi ada di dalam itu pembelajaran yang sekarang.
bisa apa katanya Pak Odi, langsung masuk di pelajaran masing-masing, dimasukkan seperti itu. Ya, termasuk seperti ini kita sudah AI, sudah digital, sudah memasukkan anak lewat classroom seperti ini. Memanfaatkan digital. Ya, digital seperti itu. Sudah cukup saya kira. Ya. Apa itu? Ya, ini yang mari berlatih tadi. Kemudian selanjutnya, nah selanjutnya ini ya, tinggal closing ya, penutup, kesimpulannya. Jadi AI merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang. AI membuka banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi. Berbagai teknologi AI dapat dimanfaatkan dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak. Kita dapat memaksimalkan manfaat AI untuk kemajuan bersama. Ya, katanya bilang tadi kemajuan bersama kolaborasi. Silahkan mau kolaborasi dengan informatika atau dengan maupun yang lain tidak masalah. Misalnya bahasa Indonesia karena laporan harus gimana laporan yang bagus seperti itu kan. Jadi penekanannya AI bukan untuk menggantikan guru. Bukan ya, ini hanya fasilitas yang membantu guru, tetapi untuk memberdayakan agar dapat merancang pembelajaran yang lebih kreatif, personal, dan bermakna bagi setiap murid. Ya. Sekarang sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya bisa sharing-sharing di waktu-waktu lainnya. Bapak Ibu misalnya ada yang mau sharing dengan saya bukan narasumber ya, tapi narahubung. Nah, ini kan kalau pengajuan tingkat itu kan perlu sertifikat juga Ya. kita ya. Di pengajuan tingkat nanti Bapak Ibu harus ada sertifikat ya. Mungkin ini akan kita buat sertifikat. Kalau bisa yang jamnya 40, kenapa? Kita bisa bertemu setiap minggu, jadi bisa disatukan ya. Ya. Yang dari PR kemarin, kemudian KKA, atau bertemu kembali nanti langsung jamnya berapa kali pertemuan itu langsung jadi satu. Seperti itu. Itu diperlukan ya Bapak Ibu di Simpek itu dalam 1 tahun itu harus minimal punya berapa sertifikat di-upload ya. Kalau tidak ada ya dilewati. Takutnya untuk mereka di Simpek. Upload sendiri. Silakan kalau mau upload sendiri koordinasi dengan saya bukakan Simpeknya di-upload. Atau kalau punya sertifikat minta tolong ke saya untuk menguploadkan, saya Bisa bisa. minta tolong Pak. Bisa menguploadkan. Iya. Coba langsung saya ada di sini ya. Ini saya tutup dulu ya. Sudah ya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya untuk yang Simpek, sebentar. Di anomali data itu kita ada Bapak Ibu untuk mengupload sertifikat. Jadi jangan sampai ketinggalan di ini ya. Saya matikan dulu. Direkam rekamannya.